Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama, Nur Amaliatus Salihah dengan NIM 203111037. Yang kedua ada saya sendiri, Sofia Barunawati dengan NIM 203111044. Lalu ada Nunung Masrurah dengan NIM 203111045. Dan ada Imania Rena Wulanjuni dengan NIM 203111069 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami mengenai statistik pendidikan. Kelompok kami membuat pertanyaan, apakah besar gaji orang tua mempengaruhi biaya UKT mahasiswa? Dengan gaji orang tua sebagai variabel independen karena mempengaruhi dan biaya UKT sebagai variabel dependen karena dipengaruhi. Yang kedua, desain penelitian. Jenis data yang kami gunakan adalah primer dengan skala rasio. Primer karena datanya diambil secara langsung dan skala rasio karena memiliki nol yang nyata. Variabel yang kita gunakan adalah usia, lama belajar, biaya UKT per semester, penghasilan orang tua, rata-rata IPK. Populasi yang kita gunakan adalah mahasiswa PAI, FIT, UNRA, dan Masaid Surakarta angkatan 2020. Sampel yang kita gunakan adalah 20 mahasiswa PAI, FIT, UNRA, dan Masaid Surakarta angkatan 2020. Cara pengambilan data adalah menggunakan angket online. Data besarnya biaya UKT mahasiswa mempengaruhi pendapatan orang tua diambil dari angket online mahasiswa PAI FIT IAIN Surakarta angkatan 2020. Bentuk histogram pendapatan gaji orang tua menyerupai PSP atau lonceng yang dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal, dan bentuk histogram biaya UKT mahasiswa juga berbentuk PSP atau lonceng yang juga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Menghitung nilai korelasi X dan Y menggunakan rumus PXY sama dengan sigma MI sama dengan 1 XI kurangi X bar dikali XI dikurangi X bar dibagi akar sigma MI sama dengan 1 XI dikurangi X bar pangkat 2 akar sigma NI sama dengan 1 YI dikurangi Y bar akar 2. Sebelum mencari PXY kita harus mencari rata-rata penghasilan orang tua dengan rumus sigma NI sama dengan 1 kali 1I per N sama dengan X11 ditambah X12 ditambah sampai dengan X2 120 dibagi N sama dengan 0,5 ditambah 5 ditambah 1,5 dibagi 20 sama dengan 57 dibagi 20 hasilnya 2,85. Kita juga menghitung rata-rata biaya UKT dengan rumus sigma NI sama dengan 1 dikali 1I per N sama dengan X11 ditambah X12 ditambah sampai dengan X120 dibagi N sama dengan 2,5 ditambah 3,5 ditambah 2,5 dibagi 20 sama dengan 55,5 dibagi 20 hasilnya 2,75. Setelah mencari rata-rata penghasilan orang tua dan biaya UKT, kita lanjut dengan mencari PXY. Yang pertama, kita akan melakukan uji linearitas.
Uji linearitas sendiri digunakan untuk mengetahui apakah variabel X dengan variabel Y memiliki hubungan linear. Kita akan meneliti apakah besar gaji orang tua dengan besar biaya UKT memiliki hubungan linear. Dalam data, tertulis ada 20 orang siswa dengan besar gaji orang tua sebagai X dan besar biaya UKT sebagai Y dengan taraf signifikansi adalah 5%, sama dengan 0,05. Yang pertama, kita terlebih dahulu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Dengan keterangan, H0 tidak ada hubungan linear antara besar gaji orang tua dengan besar biaya UKT. H1, adanya hubungan linear antara besar gaji orang tua dengan besar biaya UKT. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membuat hipotesis statistik, yaitu rho sama dengan 0 dan rho tidak sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan taraf signifikan. Seperti yang kita ketahui di awal, taraf signifikan A sama dengan 5%. Yang keempat, menentukan uji yang digunakan. Di sini kita menggunakan uji linearitas. Yang kelima, kaidah pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, jika H0 ditolak, H1 diterima. Kemudian, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Artinya di sini H1 yang ditolak. Yang keenam yaitu menentukan F hitung F tabel. Yang pertama, kita akan membuat tabel penolong. Di sini tertulis data dengan X pendapatan orang tua dan Y biaya UKT. Di sini ada XY, X kuadrat dan Y kuadrat. XY kita dapatkan dari mengalihkan variabel X dengan variabel Y. Kemudian yang X kuadrat kita menguadratkan variabel X. Kemudian yang Y kuadrat kita menguadratkan variabel Y. Kemudian di bawahnya ada sigma. Sigma merupakan jumlah dari masing-masing variabel. Sigma pendapatan orang tua kita dapatkan jumlah 57. Kemudian biaya UKT memiliki sigma 5,55. Salah ya. 55,55. Kemudian yang 6, menentukan F hitung F tabel. Yang pertama, kita akan membuat tabel penolong dengan variabel pendapatan orang tua sebagai X dan biaya UKT sebagai Y. Di sini kita akan mencari yaitu XY dengan mengalihkan variabel X dengan Y. Kemudian ada X kuadrat dan Y kuadrat, yaitu dengan mengkuadratkan variabel X dan variabel Y. Di sini kita juga mencari sigma. Sigma merupakan jumlah dari setiap variabel. Sigma dari variabel X yaitu 57, kemudian sigma dari variabel Y yaitu 55,55, sigma dari X dikalikan Y yaitu 179,625. Yang selanjutnya yaitu X kuadrat dengan sigma 237, kemudian Y kuadrat dengan sigma 171,645. Kemudian poin selanjutnya menghitung jumlah kuadrat regresi Jkrek A. Jkrek A sama dengan sigma Y kuadrat per N dengan hasil 8,58225. Kemudian poin yang C, menentukan nilai konstanta B, mendapatkan hasil 0,285. Kemudian yang D, menghitung jumlah kuadrat regresi Jkrek A B per A dengan rumus B dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y per N, mendapatkan hasil
6,027. Kemudian poin yang E, menghitung jumlah kuadrat regresi CKRS. CKRS sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi cikarek A per B ditambah cikarek A. Itu mendapatkan hasil sama dengan 156,99075. Kemudian poin F, menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi RK rek A. RK rek A itu sama dengan CK rek A. CK rek A yang sudah kita cari di awal mendapatkan hasil 8,58225. Kemudian poin yang G, menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi CK rek A B per A. CK rek A B per A sama dengan CK rek A B per A, yaitu 6 dengan jumlah 6,072. Kemudian poin yang H, menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu LCKRS. LCKRS sama dengan CKRS per N dikurangi 2, dapatkan hasil 8,72. Kemudian poin yang I, menghitung nilai F hitung. F hitung RCKRek A B per A per RCKRS mendapatkan hasil 0,69. Kemudian yang J, menentukan F tabel. F tabel dengan taraf signifikan A sama dengan 5% karena uji dua pihak. DKRek B per A sama dengan 1, DKRS sama dengan N dikurangi 2, yaitu hasilnya 18. Pembilang DKRek B per A sama dengan 1 dan penyebut DKRS sama dengan 8. Sehingga FH, DKRek B per A dan DKRS F kita dapatkan hasil 0,05, sedangkan pembilangnya 1 dan penyebutnya 18. Kita dapatkan dari tabel jika pembilangnya 1 dan penyebutnya 18 sama dengan 4,41. Kemudian poin yang ketujuh, menarik kesimpulan. F hitung sama dengan 0,69 dan F tabel 4,41. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada hubungan linearitas antara gaji orang tua dengan besar biaya UKT. Pengujian korelasi variabel X sebagai gaji orang tua dan variabel Y sebagai biaya UKT. Uji hipotesis menggunakan Excel. Langkah pertama, H0 menghasilkan rho sama dengan 0, H1 menghasilkan rho tidak sama dengan 0. Langkah kedua, alfa tidak sama dengan 0,05. Langkah ketiga, T hitung, hasilnya 2,8781. Langkah keempat, T tabel, hasilnya 2,100922204. Min T tabel, hasilnya min 2,100922204. Hasilnya menolak HO. Selanjutnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara variabel X dan Y, atau terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y, karena hasil T hitung menunjukkan 2,8781 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,1009. Pembentukan model. Poin pertama yaitu uji serentak. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa H0 sama dengan F hitung kurang dari F tabel, atau H0 sama dengan F hitung lebih besar dari F tabel. Dari data di atas menghasilkan F hitung 16,22 lebih besar dari F tabel, yaitu 4,41. H0 ditolak karena hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen, yaitu gaji orang tua, dengan variabel dependen, yaitu biaya UKT.
Poin selanjutnya yaitu uji parsial. Dari tabel tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan pada bagian estimasi parameter menunjukkan Y sama dengan 2,2305 ditambah 0,1919X yang akhirnya besar biaya UKT dipengaruhi oleh gaji orang tua dengan setiap kenaikan pendapatan orang tua sebesar 1 satuan, maka dapat menaikkan biaya UKT sebesar 0,1919. Poin selanjutnya yaitu perhitungan R kuadrat. Berdasarkan hasil ANOVA, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai R kuadrat adalah 0,47 atau 47,4%, yang berarti bahwa dapat menjelaskan Y sebesar 47,4%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, uji asumsi residual. Kita mendeteksi residual independen. Jika dilihat dari scatter plot memiliki pola tidak beraturan sehingga termasuk ke dalam residual independen. Berikut pengujiannya. Di langkah pertama, kita membentuk hipotesis uji residual independen. P menunjukkan jumlah lag waktu pengamatan yang akan diuji sebagai ilustrasi untuk pengujian data ilustrasi digunakan nilai P sebesar 1, sehingga dapat dirumuskan hipotesis awalnya sebagai berikut. Langkah kedua, kita menentukan statistik uji yang digunakan. Langkah ketiga, menentukan nilai A sama dengan 0,05. Langkah keempat, menentukan daerah kritis. Maka bisa kita simpulkan bahwa hasilnya gagal tolak. Langkah keempat, mengambil kesimpulan residual independen. Selanjutnya yang terakhir, pendeteksian residual identik. Langkah pertama, kita membentuk hipotesis uji residual identik. Langkah kedua, menentukan statistik uji yang digunakan. Langkah ketiga, menentukan nilai A sama dengan 0,05 dan daerah kritis.